Ya, nah ini Bapak Ibu panduan rapotnya untuk kurikulum Merdeka ini walaupun untuk rapor SLW tapi sama pada prinsipnya sama untuk di SD, SMP, SMA begitu ya. Ya, next Mas. Next. Nah, di sini ya. Jadi alur kerja guru mapel wali kelas itu adalah tadi sudah saya paparkan ya, login sebagai guru, ganti password, lalu input pembelajaran, lalu input nilai, kemudian dilanjutkan dengan apa namanya? Proses deskripsinya, lalu input nilai project P5, lalu input catatan guru wali kelas dan cetak raport leger raport begitu ya. Next, Mas. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu Bapak login sebagai guru di sini bahwa Bapak Ibu nanti akan ketik alamat URL pada browser yang nanti sesuai petunjuk daripada admin. Nanti karena ada adminnya Bapak Ibu di kabupaten kota tertentu, kemudian juga admin di sekolah gitu ya. Kemudian input username, NIP atau nama dengan huruf kecil tanpa spasi. Lalu passwordnya adalah 1234566. Lalu levelnya adalah guru, semesternya 2022-2023 ganjil. Lalu klik tombol masuk, lalu tampilkan tampilan dashboard ya begitu. Nah, nanti akan kelihatan seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya coba lihat di situ ada login aplikasi e-raport. Ini bukan hanya untuk SLB saja, semua ya Bapak Ibu. Untuk secara umum bisa masuk seperti ini. Karena tampilannya nanti sama ya. Jadi ada apa namanya pengguna, ada password, ada level, ada semester begitu. Ya, next berikutnya Mas. Nanti saya akan tampilkan juga untuk yang SMP ya Bapak Ibu. Kemudian mengubah password guru. Nah, di situ di dalam sebelah kiri itu kan ada ubah password ya nomor 1. Nah, kemudian nanti nama data guru kan sudah ada ya, passwordnya nanti dipilih input baru Bapak Ibu sesuai dengan password yang Ibu Bapak kehendaki. Ya, di situ ada pilih menu ubah, pilih menu ubah ya, lalu input password baru dan klik simpan. Ya, berikutnya nanti langkah-langkah ini akan dibagikan oleh admin. Nah, itu caranya yang paling praktis ya. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk berikutnya yang ini yang SMP Mas, tolong yang SMP. Guru SMP yang satu lagi yang PDF. Nah, nah ini. Ya, ini ya coba next berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu ya alur kerjanya tadi juga sudah cuma ini lebih rinci ya Bapak Ibu. Ada login, input tujuan pembelajaran, lalu apa namanya cara itu menggunakan jalur input langsung. Jadi input nilai rapot dan buat deskripsi. Kemudian berikutnya adalah cara yang kedua, menggunakan jalur import. Jadi download format nilai, kemudian input nilai pada format Excel, lalu import nilai raport. Setelah itu akan bisa terlihat cek status penilaian, lalu cek capaian nilai rapor siswanya, kemudian input nilai ekskul, ini adalah untuk khusus pembina ekskul, import raport nilai P5 khusus koordinator P5 dan import data raport khusus untuk wali kelas ya begitu. Ya, next berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu saat seperti tadi Bapak Ibu bahwa login sebagai guru, silakan Bapak Ibu buka aplikasi e-raport dan menggunakan browser, misalnya menggunakan tertentu yaitu Google Chrome misalkan. Lalu pada halaman login dilengkapi data user password, data yang benar, data user dibuat oleh administrator melalui menu user. Nah, administrator itu nanti di tiap sekolah atau di tiap kabupaten kota ada sampai di pusat ya Bapak Ibu. Lalu pilih semester, klik sign in untuk memulai. Setelah tampil halaman sekolah, silakan klik sekolah Anda untuk menuju halaman depan guru. Nah, kemudian di sebelah kiri ini loginnya Bapak Ibu contohnya. Tadi juga sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Ini saya ulangi lagi biar Bapak Ibu makin paham lah gitu ya.
Kemudian jika lupa password, silakan menggunakan fasilitas reset password untuk mengklik lupa password atau dapat menghubungi admin untuk reset password. Nah, untuk menampilkan dan menyembunyikan password yang diketikkan, silakan klik show password. Ya, next, Mas, berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu di dalam manual e-raport, contohnya untuk SMP dan panduan penilaian, di dalamnya itu ada manual penggunaan aplikasi untuk guru mapel. Ini bisa dibuka, bisa dibaca ya. Lalu panduan pembelajaran dan asesmen. Ini bisa juga dibaca Bapak Ibu oleh semua guru, lalu panduan bagaimana pengembangan proyek penguatan eh, eh, profil pelajar Pancasila itu, ya gitu. Nah, kemudian di sini ada rekap data juga jumlah siswa yang ada berapa, lalu jumlah kelasnya, jumlah mapelnya, lalu jumlah siswa ekskulnya, dan jumlah nilai rapot, serta jumlah eh, deskripsi yang bisa ditampilkan. Ya, ya berikutnya. Ya, nah di dalam menginput tujuan pembelajaran, yang pertama dilakukan adalah dengan oleh ibu bapak semuanya tujuan pembelajaran yang sudah dibuat ya itu dimasukkan sebagai dasar untuk penyusunan deskripsi. Nah, untuk proses input cukup dilakukan oleh satu orang saja ya pada fase tertentu ya Bapak Ibu. Dan yang mengajar pada tingkat yang sama ya. Nah, kemudian untuk membuka input tujuan pembelajaran, klik menu input, lalu tujuan apa namanya? Tujuan pembelajaran, maka akan tampil contoh gambar di samping ini, Bapak Ibu. Ada gambar di samping ini ya. Kemudian selanjutnya pilih mapel untuk menampilkan daftar tujuan. Lalu tujuan pembelajaran diinput pada mapel tersebut. Jadi nanti akan otomatis masuk. Jika ingin mengubah tujuan pembelajaran yang telah diinput, silakan ubah pada kolom yang telah disediakan ya. Kemudian klik simpan data untuk menyimpan data perubahan. Ya, setiap saat itu bisa diubah Bapak Ibu ya, sesuai dengan tujuan yang sudah Ibu Bapak susun atau sudah Ibu Bapak tulis gitu ya. Ya, berikutnya Pak. Berikutnya adalah masih input tujuan pembelajaran. Nah, untuk menambahkan tujuan pembelajaran, klik tambah tujuan pembelajaran. Kan tentu saja tujuan pembelajaran tidak hanya satu atau dua, tapi banyak gitu ya Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah mengacu kepada ATP, alur tujuan pembelajaran, di mana di situ tujuan pembelajaran merupakan rangkaian satu fase. Satu fase pembelajaran, misalkan kelas 1, kelas 2, SD 3, 4 gitu ya, itu satu fase. Nah, kemudian pilih mata pelajaran dan jumlah TP yang akan ditambahkan. Jadi Ibu Bapak kan tentu saja sudah mempunyai jumlah data TP ya, dalam jumlah yang banyak begitu. Nah, nanti dimasukkan satu persatu ke dalamnya. Setelah ditampilkan halaman input, tambah pula TP, silakan lengkapi datanya, kemudian kolom yang telah disediakan ya. Nah, di sini perlu dicatatan khusus bahwa tujuan pembelajaran dibuat dengan huruf kecil ya, diawali dengan kompetensi dan ditutup harus maksimal 100 karakter. Jadi kalau lebih nanti tidak bisa masuk, susah gitu ya. Ya maksimalnya 100 karakter. Oleh karena itu dibuat seefisien dan seoptimal mungkin gitu penggunaan kata-katanya. Ya, next berikutnya. Nah, lalu setelah itu input nilai raport. Jadi pada aplikasi ini nilai yang diinput berupa nilai akhir raport dan deskripsi ketercapaian potensi tiap siswa, dan nantinya langsung ditampilkan sebagai apa namanya nilai dan deskripsi pada hasil cetak rapor siswa ya gitu. Nah, nanti ini akan terlihat seperti di sini ya, ini ada apa namanya 1, 2, 3 ini adalah merupakan hasil daripada input yang sudah dikerjakan oleh guru begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di sini caranya ya untuk membuka input nilai raport. Klik menu nilai raport, kemudian pilih sub menu input nilai raport, sehingga nanti tampil seperti contoh pada gambar ya. Selanjutnya pilih kelas,
mata pelajaran dan semester untuk menampilkan form input nilai rapot kelas tersebut. Nah, untuk mengisi nilainya nanti silakan Bapak Ibu ketikkan nilai rapot masing-masing siswa skala 0 sampai 100 dan tentukan juga dengan cara checklist ya, tujuan pembelajaran yang tercapai secara optimal dan tujuan pembelajaran pendampingan. Jadi artinya tidak semua tujuan pembelajaran itu bisa tercapai oleh anak gitu. Ya ada yang tentunya ada beberapa yang tidak tercapai, nah maka itu perlu pendampingan. Itu akan keluar apa namanya setelah diinputkan tujuan pembelajarannya ya gitu. Dan nanti kan nilainya kan sudah ada dimasukkan sehingga nanti secara otomatis akan keluar mana yang memang perlu pendampingan dan mana yang tidak perlu pendampingan begitu. Nah, untuk tujuan pembelajaran membuatkan definisi ketercapai kompetensi secara otomatis ya Bapak Ibu. Nah, klik simpan data nilai untuk menyimpan. Ya, berikutnya next. Ini Bapak Ibu cukup banyak, nanti saya jelaskan langkah-langkah yang apa namanya? Yang esensi gitu, yang perlu Ibu Bapak pahami betul ya, karena Ibu Bapak mungkin sebagai guru ya ini harus tahu bagaimana sih langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, nanti untuk prakteknya mungkin Bapak Ibu besok atau lusa akan didampingi lagi ya oleh narasumber lain. Jadi saya memberikan materi sebagai pengantar saja, pembuka ya untuk Ibu Bapak masuk nanti ke dalam kurikulum apa namanya e-raport ini. Nah, lalu melalui input nilai raport sekarang. Melalui proses input ini, maka nilai raport akan disimpan dan deskripsi capaian tertinggi dan capaian terendah akan digeneralisasi secara otomatis juga ya oleh sistem yang ada di e-raport ini. Nah, untuk menampilkan dan mengubah deskripsi yang dihasilkan, nanti Bapak Ibu bisa mengklik tombol lihat, edit deskripsi. Nah, nanti sehingga akan tampil form nilai deskripsi seperti gambar ini, ya Bapak Ibu. Ini terlihat. Memang ini kurang jelas. Nanti kalau Ibu Bapak sudah dibagikan materi ini, Ibu Bapak akan lebih jelas lagi membacanya, ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan edit dan sesuaikan deskripsi capaian tertinggi dan capaian terendah tiap siswa dengan cara mengetikkan langsung di kolom deskripsi capaian tertinggi maupun kolom deskripsi capaian terendah. Lalu klik simpan data nilai dan untuk menyimpan data tersebut. Nah, berikutnya silakan Mas, next halaman berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu berikutnya adalah download format import nilai raport. Nah, proses input nilai ini dapat dilakukan dengan cara import, ya, mengimport tentu saja. Namun nanti Ibu Bapak harus menggunakan format import yang telah disediakan di aplikasi e-raport, ya. Nah, ini ada tampilannya sebelah kiri ya untuk mendownload ini begini, Bapak Ibu ya. Nah, untuk mendownload format nilai, maka Ibu Bapak mengklik menu import nilai raport, pilih sub menu dan nilai raportnya. Kemudian pada halaman import, pilih kelas, mata pelajaran, dan semester. Lalu kemudian klik tombol download format nilai mata pelajaran telah disediakan. Nah, catatan di sini perlu diingat bahwa format nilai tersebut hanya berlaku untuk kelas. Mapel dan semester nanti dipilih saja, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk kelas, mapel, dan semester dipilih saja, disesuaikan dengan pegangan yang Ibu Bapak pegang. Mungkin Bapak Ibu sebagai wali kelas nanti apa namanya dipilih sesuai mapel yang diampunya kalau untuk di jenjang SMP ke atas ya. Lalu kalau untuk di kelas di SD kan tentu saja itu adalah guru kelas yang sekaligus sebagai wali kelas ya. Nah, berikutnya Mas, next. Nah, di sini mengisi format nilai import raport Bapak ini akan terlihat Bapak Ibu ya. Akan terlihat mulai nama-nama siswa beserta nomor induknya gitu ya. Kemudian nanti di sini akan terlihat juga deskripsinya Bapak Ibu ya ada. Jadi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu membuka nilai format nilai yang telah di-download, kemudian Bapak Ibu isi masing-masing kolom nilai dan deskripsi dengan nilai yang diperoleh oleh siswa. Ikuti petunjuk atau keterangan yang telah disediakan pada format tersebut. Nilai dibuat 1 sampai dengan 100.
capaian tertinggi dan capaian terendah diisi dengan deskripsi ketercapaian kompetensi siswa untuk capaian tertinggi atau capaian terendah dan maksimalnya 300 karakter ya. Jadi lebih banyak dibandingkan dengan yang tadi ya Bapak Ibu. Kemudian tujuan. Jadi lebih banyak dibandingkan tujuan. Kemudian catatannya jangan lupa memasukkan rumus lalu formula ke dalam format nilai tersebut. Inputan nilai harus diisi dengan angka ya Bapak Ibu. Jika mengcopy dari file lainnya silakan gunakan copy paste value ya. Setelah data nilai diisi jangan lupa menyimpan dalam format Excel ya. XLSX atau XLS. Ya, berikutnya. Next. Nah, sekarang import nilai raport Bapak Ibu. Di sini ada tampilan di sebelah kiri. Itu ada dashboard, ada nilai raport dan sebagainya ya. Bapak Ibu ini adalah ininya. Poin-poin penting di sini. Kemudian di sini ada apa namanya yang kedua itu ada kelas, pilih kelas, mapel lalu semester gitu. Di sini ada. Nah, importnya di sini, import nilai raport bisa di sini. Kemudian Bapak Ibu untuk import nilai raport ini langkahnya Bapak Ibu klik menu input nilai raport, pilih submenu import nilai raport, selanjutnya pilih kelas, lalu mata pelajaran dan semester. Pada jenis nilai, pilih jenis nilai yang akan diimport yaitu nilai sumatif, lalu pada pilih file nilai, klik choose file, kemudian cari file nilai raport yang terdiisi, kemudian open ya. Lalu klik import nilai, tunggu nilai diproses hingga selesai. Nah, untuk catatannya, format nilai raport harus menggunakan format nilai yang disediakan aplikasi. Jadi sudah ada di dalamnya ya Bapak Ibu. Dan telah diisi, kemudian disimpan dalam format XLSX atau XLS. Ya, berikutnya Mas. Ini memang Bapak Ibu harus dipraktekkan ya. Besok lusa kan ada yang memberikan panduan ya Bapak Ibu untuk prakteknya. Saya mengupas secara umum saja dulu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu bagaimana untuk cek status penilaian. Untuk mengecek status penilaian data nilai yang sudah diinput oleh guru mapel dapat memanfaatkan fitur cek status penilaian. Jadi nanti Bapak Ibu akan dilihat status penilaiannya ya. Di sini misalkan nama mapelnya matematika misalkan. Nah, di sini rombelnya 7A. Lalu nilai rapotnya ada di sini, lalu deskripsinya juga ada di sini, data ya. Nah, untuk membuka status penilaian di tiap kelas yang diampu, klik cek menu penilaian, lalu pilih sub menu status penilaian sehingga tampil halaman status penilaian seperti gambar yang ada di sini ya. Lalu data yang ditampilkan pada halaman status nilai adalah jumlah data nilai yang telah diinput pada kelas tersebut untuk setiap aspek. Ya, berikutnya. Next. Nah, kemudian berikutnya adalah cek perkembangan nilai siswa. Nanti di dalam perkembangan nilai raport siswa itu bisa dilihat deskripsi ketercapaian kompetensinya. Ya, kompetensi siswa untuk mapel tertentu. Yang misalkan diampu mulai semester 1 hingga semester akhir dapat dilihat melalui menu perkembangan nilai raport ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya seperti ada di sebelah sini Bapak Ibu. Kemudian, nah caranya untuk membuka perkembangan nilai raport siswa, klik cek penilaian, pilih submenu, lalu perkembangan nilai raport sehingga tampil halaman perkembangan nilai raport seperti pada gambar ya. Nah, untuk menampilkannya pilih kelas, mata pelajaran, dan jenis data. Ini catatannya, jenis data perkembang. Ini perlu catatan Bapak Ibu ya. Perlu diperhatikan bahwa jenis data perkembangan nilai raport dipergunakan untuk menampilkan daftar nilai raport siswa di kelas tersebut mulai dari semester 1 sampai dengan semester 6 ya gitu. Berarti ini kalau ini SMP ya 1 sampai 6. Nah, jenis data perkembangan deskripsi raport digunakan untuk menampilkan data deskripsi ketercapaian kompetensi siswa di kelas tersebut mulai semester 1 sampai semester 6. Kalau SMP itu kan berarti berada di satu fase ya, fase D Bapak Ibu.
Ya, silakan next berikutnya. Nah, kemudian input nilai ekstrakurikuler. Nah, ini tugasnya adalah bagi pembina ekskul. Nah, maka pada guru tersebut akan tampil menu nilai ekskul. Ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu, dan nanti ada nama-nama siswanya juga. Untuk menginput nilai ekskul, Bapak Ibu klik menu input nilai ekskul sehingga tampil gambar seperti di sebelah kiri ini ya. Selanjutnya pilih kelas ekskul yang dibina, dipilih rombelnya, lalu semesternya, klik tombol input nilai ekskul untuk menginput nilai ekskul tiap siswa di rombel tersebut ya. Nah, setelah tampil halaman input nilai ekskul, nanti Bapak Ibu silakan isikan predikat nilai ekskulnya yang diperoleh oleh tiap siswa. Nah, nanti serta ketikkan ketercapaian deskripsinya daripada kompetensi yang dicapai masing-masing siswa pada kolom deskripsi ya. Lalu klik simpan nilai untuk menyimpan nilai ekskul yang telah diinput. Nah, ini catatan khususnya, jika data siswa belum tampil di daftar ekskul, artinya pengisian data ekskul di Dapodik belum lengkap. Jadi harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Lalu silakan koordinasikan dengan admin atau operator sekolah. Masing-masing ya Bapak Ibu. Nanti kan di sekolah itu perlu adanya admin dan operator, dan tentu saja sekarang sudah ada ya Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Ya, next berikutnya. Nah, kemudian jika Bapak Ibu ingin menghapus nilai ekskul yang telah diinput, maka gunakan tombol ini apa namanya, hapus ya. Ada di sini ya, di sini ada tombol hapus. Nah, ini nih, yang merah ini ya. Untuk mengubah dan menambahkan nilai ekskul pada kelas tersebut, nah silakan klik tombol input nilai ekskul dan lakukan hal yang sama dengan input nilai sebelumnya yang sudah Ibu Bapak lakukan. Ya, berikutnya next. Ini Bapak Ibu maaf ada 45 slide, tapi tidak mungkin saya jelaskan semuanya ya, karena waktunya tidak cukup. Jadi saya yang penting-pentingnya saja yang ya saya akan paparkan secara umum. Nah, lalu input capaian proyek. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam kurikulum Merdeka ini adanya proyek penguatan proyek pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Nah, bagi guru yang mendapatkan tugas sebagai koordinator proyek, nanti tentu saja perlu mendapatkan menu nilai P5 yang diperfungsi untuk menginput capaian proyek penguatan profil belajar Pancasila pada masing-masing siswa ya. Nah, untuk membuka input capaian proyek itu nanti klik menu P5. Nanti ada di sini ya. Tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian selanjutnya pilih kelompok proyek. Nah, kelompok nanti kan proyeknya itu kan berdasarkan tema ya, tema-tema yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Itu kan ya, ada yang harus dilakukan oleh sekolah. Misalkan untuk SD itu maksimal ada bukan maksimal, minimal 2 tema yang dipilih ya. Untuk SMP 3 gitu. Saja Bapak Ibu sudah, kalau yang sudah implementasi itu akan paham ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pilih proyek, nama proyek, dimensinya apa? Ya, dimensinya yang memuat karakter Bapak Ibu. Ada elemen dan subelemen yang diukur dalam proyek tersebut. Nah, setelah memilih subelemen, maka akan ditampilkan target capaian subelemen tersebut dan kolom input capaian siswa dalam bentuk predikat mulai berkembang, ya, lalu sedang berkembang, berikutnya adalah berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang atau SAB ya. Jadi MB, SD, BSH, lalu SAB. Kemudian silakan tandai checklist capaian sub elemen tersebut untuk masing-masing siswa pada kolom predikat ya. Nah, lalu klik simpan data untuk menyimpan data nilai capaian yang telah diinput. Catatannya Bapak Ibu lakukan proses yang sama untuk menginput capaian dimensi, elemen, dan subelemen lainnya. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya, next. Berikutnya. Nah, import capaian project
Seperti tadi juga import raport, Bapak Ibu, nanti bahwa dalam menggunakan format import yang di-download langsung di aplikasi untuk masing-masing kelompok. Jadi caranya itu adalah pilih sub menu import capaian project sehingga tampil halaman seperti gambar ya begitu. Kemudian selanjutnya pilih kelompok project dan nama project sehingga akan ditampilkan format import untuk masing-masing dimensi dan dikembangkan pada project tersebut. Nah, silakan klik download format ya Bapak Ibu. Untuk mengisi format tersebut, Bapak Ibu bisa diisikan kolom nilai capaian untuk masing-masing sub elemen. Lalu di sini ada petunjuk format, nilai capaian dinyatakan dengan predikat MB, mulai berkembang, lalu sedang berkembang, lalu berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang ya Bapak Ibu. Ya, next berikutnya. Berikutnya Mas, halaman 18 ya. Nah ini import capaian project sama juga tadi seperti bagaimana mengimport untuk raport ya Bapak Ibu. Caranya seperti itu. Ya berikutnya. Nah ini ada catatan project juga Bapak Ibu bisa membuat deskripsi ya tentang catatan-catatan yang sudah dicapai oleh siswa berdasarkan project yang sudah mereka lakukan. Ya berikutnya. Nah, ini download capaian project sama juga tadi seperti bagaimana mendownload untuk raport ya, raportnya. Ya, berikutnya. Nah, ini untuk menu wali kelas. Jadi, bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas akan mendapatkan tambahan menu wali kelas ya. Di sini ada menu wali kelas terdiri dari melihat data siswa, lalu input data kehadiran, lalu input nilai ekskul, input catatan wali kelas, dan cetak rapor siswa ya. Dan menu ini hanya akan ditampilkan data siswa yang khusus binaannya saja ya Bapak Ibu. Data siswa khusus binaannya saja. Ya. Berikutnya, next. Nah ini mengolah data siswa. Ini melihat data siswa menjadi binaannya bisa terlihat Bapak Ibu ya, seperti gambar di sini. Ya, berikutnya. Nah, ini secara individu Bapak Ibu ya, gambar klik tombol tampil yang terdapat pada kolom opsi Bapak Ibu. Kemudian nanti silahkan dicek detail datanya dan bila terjadi kesalahan data, Ibu Bapak bisa memperbaikinya di Dapodik ya. Sedangkan untuk data pelengkap dapat diedit di e-rapor yang menggunakan tombol edit ya Bapak Ibu. Ya, berikutnya. Nah, mengelola data siswa di sini. Nanti untuk menambahkan, mengubah data pelengkap siswa, klik tombol edit yang terdapat pada kolom opsi, lalu silakan dilengkapi dengan datanya sesuai kolom yang disediakan ya. Lalu klik simpan untuk menyimpan data ya begitu. Ya next. Input kehadiran siswa. Nah, ini Bapak Ibu wali kelas tentu saja tahu betul ya kehadiran siswanya di dalam kelas karena di dalam kelas tentu ada catatan-catatan khusus bagi siswa yang sakit, yang memang alpa, yang memang pulang lebih awal gitu ya. Nah, itu kan ada untuk input kehadiran siswa. Ya, next berikutnya. Nah, ini input nilai ekstrakurikuler ya. Ini ada. Jadi caranya tadi lah seperti tahapan yang tadi bagaimana mengisikan nilai untuk mapel ya Bapak Ibu. Ya. Ini catatan khususnya jika data SEO belum tampil di daftar eskul, artinya pengisian data EXO di Dapodik belum lengkap. Jadi silakan Bapak Ibu koordinasikan dengan admin dan operator sekolah ya gitu. Ya. Berikutnya silakan. Next. Nah, ini tampilannya akan begini. Kalau Ibu Bapak akan menghapus, klik tombol hapus yang ada di sini Bapak Ibu ya gitu. Ya, berikutnya input catatan wali kelas. Nah, wali kelas ini tentu akan memberikan poin-poin khusus pada
anak-anak tertentu berdasarkan pengamatan wali kelas, dan nanti perlu ada perhatian dari orang tua dan siswa tersebut. Nah, untuk sebagai catatan khusus ya, misalkan anak itu berprestasi, anak itu memang kurang paham pada tujuan pembelajaran tertentu gitu ya, atau kurang paham pada mapel-mapel tertentu, itu ada catatan wali kelas. Ya, berikutnya cek status nilai. Nah, untuk mengecek status nilai data nilai yang sudah diinput oleh guru mapel, dapat memanfaatkan fitur cek status penilaian seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini untuk membuka status penilaian di tiap kelas yang diampu, nanti klik menu cek penilaian, submenu status penilaian, sehingga tampil halaman status penilaian gambar seperti yang ada di sini ya, Bapak Ibu. Kemudian data yang ditampilkan pada halaman status nilai adalah jumlah data nilai yang telah diinput pada kelas tersebut untuk setiap aspek yang ada di sini ya, gitu. Ya, next berikutnya. Nah, cek capaian nilai raport. Nanti Bapak Ibu juga bisa mencek ya. Di sini ada bagian-bagian terlihat gitu. Ada apa namanya deskripsinya, ada nilainya, ada data siswanya begitu. Perkembangan capaian nilai raport siswa dan deskripsi kata capaian kompetensi siswa untuk tiap mapel di kelas tersebut dimulai semester 1 hingga semester akhir dapat dilihat melalui cek menu cek pencapaian nilai raport ya gitu. Nah, ini untuk membuka perkembangan nilai raport siswa, klik menu cek penilaian, pilih sub menu pencapaian nilai raport, sehingga tampil halaman ketercapaian nilai raport seperti gambar ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pilih kelas untuk menampilkan daftar siswa ya. Nah, catatannya untuk menampilkan ketercapaian nilai raport siswa, klik tombol cek capaian nilai siswa pada kolom ketuntasan raport, sehingga akan tampil pop-up perkembangan nilai raport siswa mulai dari semester 1 sampai semester 6 ya. Nah, untuk menampilkan deskripsi ketercapaian kompetensi siswa, klik tombol cek deskripsi nilai pada kolom, lalu deskripsi raport, sehingga akan tampil pop-up perkembangan deskripsi capaian kompetensi siswa mulai semester 1 sampai dengan semester 6. Ya, ini untuk di jenjang SMP ya, Bapak Ibu. Ya, berikutnya, Mas. Ini ada leher Bapak Ibu, seperti biasa Bapak Ibu, kan secara manual Bapak Ibu bisa melihat ya, leher masing-masing anak ya gitu. Atau leher keseluruhan daripada anak. Ya, silakan berikutnya. Nah, cetak pelengkap raport ya. Jadi bisa ini identitas ya, halaman depan, identitas sekolah, identitas siswa serta halaman belakang raport. Ini dibuat data siswa diisi dengan lengkap, file lengkap raport dibuat dengan format PDF ya. Jadi ini Bapak Ibu cetakannya bisa dilihat di sini ya. Cetak pelengkap raport untuk setiap anak itu kan perlu kelengkapannya. Ya, berikutnya. Nah, cetak pelengkap raport, nanti klik nih caranya ya, klik tombol cetak pelengkap raport. Lalu jika ingin mencetak, download langsung file pelengkap raport seluruh siswa dalam satu file, atau klik tombol generate raport kelas ya. Nah, nanti jika membuat file PDF pelengkap raport per siswa, jika raport dibuat per siswa, maka nanti daftar siswa akan dilengkapi dengan link PDF pelengkap raport pada kolom pelengkap raport. Ini catatan khususnya, jika ingin membuka mendownload file raport tersebut, klik link yang ada pada kolom pelengkap raport ya. Nah, nanti jika file pelengkap raport tersebut dibagikan pada siswa secara daring juga bisa. Klik tampil pada siswa. Lalu jika tidak ingin dibagikan ke siswa, klik menyembunyikan dari siswa. Dan untuk menampilkan menyembunyikan seluruh file raport di kelas tersebut, gunakan tombol aksi ya. Ya, next berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu hasil cetak pelengkap raport Bapak Ibu. Contohnya ya, seperti ini. Nah, ini. Ya, ini lalu di sini ada identitasnya ya gitu.
Ya, next berikutnya cetak nilai raport. Nah, cetak ini adalah membuat halaman nilai raport siswa. Jadi halaman ini dibuat setelah semua guru mata pelajaran di kelas tersebut selesai mengolah nilai, mengirim nilai dan memproses deskripsinya. Jadi file nilai raport dibuat berdasarkan format PDF ya Bapak Ibu. Ya, berikutnya next. Nah, ini contohnya ya, akan terlihat Bapak Ibu nilai-nilai seperti ini. Ini ada catatannya, jika ingin membuka mendownload file tersebut, klik link yang ada pada kolom file raport siswa. Nah, nanti file raport tersebut ingin dibagikan ke siswa secara daring, klik tampilkan siswa. Jika tidak ingin kepada siswa, klik sembunyikan dari siswa. Itu nanti tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya. Ya, silakan berikutnya. Nah, ini contoh tampilan cetak nilai raport siswa. Next. Nah, cetak raport project. Ya, seperti ini tampilannya. Ya, berikutnya. Next. Cetak raport project seperti ini. Ya, ya. Next. Nah, ini contoh tampilan cetak raport project siswa ya dengan deskripsinya Bapak Ibu ya. Nanti ada jenjang yang apa namanya MBSB gitu ya. Sehingga. Ya, berikutnya mengelola profil pengguna. Nah, nanti ini saya pikir ini nanti guru dan admin ya Bapak Ibu, guru dan admin yang akan mengerjakan ini ya. Nah, saya pikir itu mungkin Bapak Ibu yang saya tampilkan karena di selanjutnya itu mungkin bagian yang nggak begitu penting ya buat Ibu Bapak guru. Silakan Bapak Ibu, ini saya sudah 1 jam lebih karena ada gangguan tadi apa namanya dengan jaringan juga.